Shalom adik-adik, apa kabar? Kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu GKRI Mojorejo bersama Bu Endah dan Kak Kris. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa. Yuk semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang sudah Engkau berikan sore hari ini. Tuhan, sebentar kami mau ibadah sekolah minggu, kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami, biarlah segala pujian yang kami naikkan, segala sembah yang kami naikkan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Siap dong ya. Nah, sebelumnya kakak mau kasih pantun untuk adik-adik semua. Dengerin ya. Jalan-jalan ke pasar batu, Cakep, tidak lupa membeli jajan. cakep lagi. Ayo ikut sekolah minggu, kita bersama memuji Tuhan. Wah, terima kasih Kak Grace, keren pantunnya. Yuk, sekarang Bu Endah undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu, Aku Anak Raja. Pakai gerakan ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bu Endah, aku pengen tahu nih hari ini cerita sekolah minggunya apa ya kira-kira? Iya ya, kira-kira tentang apa ya? Tapi sebelumnya Bu Endah kepingin tanya nih kepada adik-adik di rumah. Mungkin ada yang masih ingat cerita yang minggu lalu. Kalau ada yang masih ingat, boleh dong tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke? Nah, kalau Kak Grace masih ingat gak cerita yang minggu lalu? Ingat dong tentunya. Kita kan sudah belajar tentang Esau dan Yakub. Nah, di sana kita belajar tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Terus kita juga belajar bagaimana kita harus meminta maaf kalau kita berbuat salah. Terus apalagi ya Bu Endah? Itu loh Kak, yang tentang Nehemia. Nehemia itu kan waktu itu lagi di kerajaan lain, tapi dia masih peduli kepada rakyatnya. Nah, adik-adik kita di rumah juga harus belajar untuk peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kita harus rajin berdoa juga dan berbuat baik kepada sesama. Wah, ternyata banyak juga ya pelajaran yang sudah kita dapat. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan mendengarkan cerita yang menarik dari Bu Titus.
Nah, tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu, yaitu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Salam anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Silakan lipat tangan, tunduk kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Kiranya Tuhan juga memberkati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kelaparan melanda Israel. Elimelek, Naomi, dan putra-putra mereka pergi ke Moab mencari makanan. Elimelek wafat di sana. Anak-anaknya menikahi wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut. Lalu kedua putra itu meninggal juga. Ketiga wanita itu pun menjanda. Sesudah kelaparan di Israel berakhir, Naomi memutuskan untuk pulang kampung. Tinggallah di Moab, katanya kepada menantu-menantunya. Ini kampung halaman kalian. Orpa tetap di Moab. Tetapi Rut berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku." Maka Rut bersama Naomi kembali ke Israel. Saat itu di Israel sedang musim panen. Naomi menyuruh Rut memungut bulir-bulir jelai yang tersisa di ladang.
Ladang itu milik Boas, kerabat Elimelek. Boas mendekati Rut. "Kau amat baik hati pada Naomi," kata Boas. "Pasti berat meninggalkan kampung halaman sendiri. Kiranya Tuhan memberkatimu." Ia memberi Rut makanan dan menyuruh para pegawainya memperhatikan Rut. Rut menceritakan ini kepada Naomi. Naomi tersenyum. Waktu seseorang meninggal, kerabat terdekatnya harus mengurus keluarganya. Kerabat ini harus menebus mereka. Boas adalah kerabat penebus kita. Tetaplah di dekatnya. Maka Rut pun tetap di dekat Boas. Boas makin hari makin menyukai Rut. Boas membeli tanah Elimelek, lalu mengurus Naomi dan Rut. Kemudian Boas meminta Rut untuk menikah dengannya. Lalu Rut melahirkan anak laki-laki bernama Obed. Anak Obed bernama Isai, dan anak Isai bernama Daud, Raja Israel yang terbesar. Demikianlah Tuhan memberkati Rut seperti doa Boas. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mengambil tema yaitu tentang Tuhan memilih. Ya, kalau kita dipilih oleh Tuhan itu sangat luar biasa. Dan di Alkitab kita banyak menemukan orang-orang yang sangat luar biasa yang dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi kita sekalian. Bu Titus akan mengajak kita untuk mengambil salah satu contoh yaitu tentang Rut dan Naomi. Ya, ceritanya seperti ini. Pada suatu saat di Israel itu terjadi kelaparan yang sangat hebat. Di sana, di sebuah kota yang bernama Bethlehem, ada seorang yang bernama Elimelek dan istrinya bernama Naomi. Mereka mempunyai dua anak laki-laki, namanya Mahlon dan Kilion. Nah, oleh karena keadaan seperti itu, maka keluarga ini pergi ke suatu tempat ya, yang bernama Moab. Ya, mereka pergi ke sana, namun pada akhirnya Tuhan punya rencana lain. Ketika di Moab, Tuhan memanggil Elimelek. Ya, Elimelek meninggal di sana dan mereka sangat berduka. Nah, setelah waktu berduka itu selesai, kedua anak laki-laki mereka ini mengambil perempuan dari Moab yang bernama Rut dan Orpa. Tapi Tuhan juga punya kehendak yang lain. Anak-anak mereka, Mahlon dan Kilion tadi juga meninggal. Nah, ini menjadi satu pergumulan mereka lagi. Tuhan izinkan pergumulan itu lagi. Anak-anak, kalau misalnya kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, pastilah kita juga bersedih ya. Kita berduka.
Tapi apakah kita mau menyalahkan Tuhan? Ya, kita belajar lagi dari ketiga perempuan tadi ya. Baik Naomi dan kedua menantunya yang bernama Rut dan Orpa, mereka tidak pernah marah kepada Tuhan walaupun mereka sedang sedih. Ya, mereka tetap setia kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, suatu saat di Israel kelaparan sudah berhenti, maka mereka punya rencana untuk kembali ke Israel. Karena mereka tahu bahwa di Israel pada waktu itu sudah memasuki musim panen. Maka Naomi memanggil kedua menantunya, baik Rut dan Orpa, ditawari mereka, apakah kamu mau bersama saya ataukah mau tinggal di Moab, tempat kelahiran kalian? Nah, ternyata Orpa memilih tinggal di Moab, sedangkan Rut mau menemani Naomi pulang kembali ke Israel. Anak-anak, kalau kalian membaca ini, pastilah kalian akan tertarik ya. Kisah ini ada di kitab Rut. Pada akhirnya, ketika mereka kembali ke Israel, pada musim panen itu, Naomi menyuruh Rut untuk mengambil bulir-bulir jelai, dan itu di kebunnya Boas. Kemudian Boas memberikan perhatian lebih kepada Rut, dan akhirnya mereka juga menikah. Karena memang Boas ini masih kerabat atau saudaranya dari Elimelek. Mereka menikah dan Tuhan memberkati mereka anak yang bernama Obed. Obed ini memperanakkan Isai. Kemudian Isai ini juga memperanakkan Daud. Kalian tahu ya, Daud ini adalah raja Israel yang sangat hebat. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kalian tahu bahwa apa yang ditulis Mazmur itu menjadi berkat bagi kita sekalian sampai hari ini. Isai juga dipakai Tuhan untuk memperanakkan Daud, dan dari keturunan Daud itu ada garis di mana dari situ keturunannya melahirkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu anak-anak, saat ini jikalau Tuhan memilih kita untuk menjadi berkat, jangan kita bertanya-tanya, Tuhan apa yang akan saya berikan? Tuhan apa yang harus saya lakukan? Karena Tuhan memilih kita itu ya tidak dibiarkan begitu saja. Tuhan memilih kita tidak melihat siapa kita. Kalau Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, tentunya Tuhan punya rencana yang indah. Itulah anak-anak firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur bahwa semua kita, ya walaupun kita masih kecil, kita ini adalah umat pilihan Allah. Allah memilih kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, haleluya. Anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita, tiba saatnya kita akan berdoa. Kembali Bu Titus mengajak kalian untuk tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena Tuhan memilih kami untuk menjadi saluran berkat. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa, Tuhan Yesus menyerahkan anak-anak-Mu yang masih sekolah. Kiranya Tuhan memberkati walaupun mereka melalui daring. Tuhan Yesus, ini sungguh tidak mudah, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang menghadapi ujian akhir tahun, khususnya untuk anak kelas 6, Tuhan berkati mereka, Tuhan campur tangan, dan kami juga menyerahkan supaya mereka diberkati Tuhan dengan kesehatan, diberkati Tuhan dengan ketekunan belajar. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagaimana cerita firman Tuhan hari ini? Semoga adik-adik semua diberkati dan bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh Bu Titus. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita belajar memberikan yang terbaik. Nah, persembahannya boleh dimasukkan di amplop, minta ke mama papa ya. Kita memberikan yang terbaik. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita menyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Wah, nggak terasa ya adik-adik, Kak Grace, ibadah kita ternyata hampir selesai. Tapi karena tadi Kak Grace sudah kasih pantun di depan tadi, Bu Enda juga nggak mau kalah dong. Bu Enda juga mau kasih pantun. Nah, pantunnya begini nih. Sore-sore pergi ke pantai, Cakep, melihat ombak menyapa kita. cakep lagi. Ibadah kita hampir selesai, berkat Tuhan jadi milik kita. Yeay, pantunnya keren banget nih Bu Endah. Ya dong. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita akan berdoa juga. Kita mau berdoa sekaligus untuk persembahan kita pada sore hari ini. Adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan hari ini. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan-Mu khususnya di gereja kami ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan kembali ke aktivitas kami. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, ibadah kita sudah selesai untuk hari ini. Nah, Bu Enda mau mengingatkan kalian untuk minggu depan, jangan lupa kita akan ketemu di Google Meet jam 4 sore. Jangan lupa loh, kemarin yang punya tugas, ayo masih ingatkan tugasnya. Yang di kelas besar ada tugas yaitu untuk menghafalkan Yohanes 3 ayat 16 dengan gerakan. Kalau kelas kecil ada gerakan, tugas nggak Kak? Nggak ada sih, kemarin kita cuma mengulang yang bulan lalu ayat-ayatnya. Oke, kalau gitu. Baik, selamat hari Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman, jangan lupa like, komen, share, dan